Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Devinta Nurfaradila, biasa dipanggil Alda, dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas B, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi selama 1 semester untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar mandiri. Sebelumnya, apa sih itu pedagogi, andragogi, dan heterogogi? Pedagogi merupakan ilmu yang membahas pendidikan, yaitu pendidikan anak. Andragogi merupakan proses untuk melibatkan peserta didik dewasa ke dalam suatu struktur pengalaman belajar. Dan heterogogi merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan peran sentral kepada siswa dalam mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Nah, kemudian, apa hubungan mereka dalam belajar mandiri? Seperti yang bisa dilihat pada gambar piramida, hal ini menjadikan tingkat kematangan peserta didik serta syarat kemandirian belajar bahwa semakin bertambah umur maka akan matang dan bertambah kemandirian belajarnya. Sementara dilihat dari peran pendidik atau instruktur, maka semakin bertambah usia, maka peran instruktur serta materi yang terstruktur semakin berkurang dan sebaliknya. Karakteristik pembelajar mandiri menurut Wedemeyer tahun 1968. Karakteristik sistem belajar mandiri yaitu 1. Sistem harus memanfaatkan segala bentuk media dan metode pembelajaran. 2. Sistem harus mencampur dan mengkombinasikan media dan metode. 3. Sistem harus mempertimbangkan desain dan pengembangan mata ajar yang sesuai dengan program media yang sudah ditetapkan. 4. Sistem harus memelihara dan meningkatkan peluang untuk dapat beradaptasi dengan perbedaan. 5. Sistem harus mengevaluasi keberhasilan belajar. 6. Sistem harus memungkinkan pembelajar untuk memulai, berhenti, dan belajar sesuai dengan kecepatannya. Untuk lebih memahami, mari kita ke materi selanjutnya. Self-regulated learning atau biasa yang disingkat dengan SRL merupakan keahlian siswa dalam merancang, menetapkan tujuan, mengendalikan, memonitor, mengevaluasi diri, sanggup memprioritaskan tugas utama, sanggup memilah serta menghasilkan area yang dimaksimalkan pendidikan. Ada 2 ciri khusus yang dapat dijadikan acuan untuk memahami SRL. 1. Siswa diasumsikan memiliki kesadaran diri atas potensi yang dimiliki dan dapat menggunakan secara baik dalam proses pengaturan diri untuk mencapai hasil belajar yang optimal. 2. Siswa memiliki orientasi diri terhadap siklus feedback selama proses belajar berlangsung. Langkah-langkah dalam membangun SRL. 1. Mengamati dan mengawasi diri sendiri. 2. Membandingkan posisi diri dengan standar tertentu. 3. Memberikan respon sendiri, baik respon positif maupun negatif. Dimensi dalam strategi pembelajaran SRL ada dimensi motivasi, metode belajar, hasil kinerja, dan lingkungan atau environment. Nah, ternyata SRL ada hubungannya loh dengan piramida garis kontinum, yaitu pada level pedagogi. Pedagogi bermakna suatu studi tentang bagaimana menjadi guru dengan metode guru yang mentransformasikan pengetahuan, merangsang, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berhasil. Ciri-ciri pedagogik yaitu identik dengan SD, SMP, hingga SMA. Self-directed learning. Self-directed learning atau biasa disingkat dengan SDL merupakan suatu proses yang memberikan kebebasan bagi siswa untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar, strategi pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar mereka. Dimensi yang ditekankan menurut Bouchard 2009 mencakup dimensi algoritmik, yaitu dimensi yang berkaitan dengan isu pedagogi seperti target pembelajaran dan evaluasi dalam prosesnya. Kedua, ada kognitif, yaitu berkaitan dengan isu sosial dan psikologis peserta didik serta dorongan dari dalam diri motivasi, inisiatif, kepercayaan diri, lingkungan, dan sebagainya. Kemudian ada semiotik, yaitu berhubungan dengan model penyampaian sumber belajar materi yang sesuai dengan preferensi peserta didik seperti sumber bacaan online, buku, atau multimedia. Terakhir, ada ekonomi, yaitu berhubungan dengan nilai pembelajaran itu sendiri.
Kerangka desain pembelajarannya ada 1. Peserta didik harus mencari sumber-sumber belajar yang relevan. 2. Peserta didik mampu menentukan prioritas dan merancang penelusuran sumber belajar. 3. Peserta didik mampu mempelajari materi yang ada di dalam sumber belajar. 4. Peserta didik mampu menghubungkan informasi yang telah terkumpul dengan topik bahasan yang dipelajari. 5. Peserta didik dapat mengambil tanggung jawab lebih untuk berbagai keputusan yang terkait dengan usaha belajar. 6. Peserta didik yang tampak sendiri mampu mentransfer pembelajaran baik dari segi pengetahuan, keterampilan, belajar dari situasi ke situasi lain. Berikut tahapan jika ingin menerapkan metode SDL. 1. Lakukan planning, merupakan analisis terhadap skill atau kemampuan yang dimiliki dan membuat rencana mengenai aktivitas pembelajaran harian. Yang kedua, kita bisa melakukan implementing, merupakan penerapan pembelajaran sesuai dengan hasil adopsi rencana dan memilih metode yang sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, lakukanlah monitoring, merupakan pengawasan peserta didik selama mengerjakan aktivitas dan mengawasi kesadaran serta kepekaan peserta didik selama pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluating, merupakan membandingkan hasil peserta didik, menyesuaikan dan melakukan penilaian dengan tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Metode pembelajaran yang dapat dilakukan adalah problem-based learning, task-based learning, large group teaching, small group teaching, learning contact, diskusi panel, seminar, maupun lokal karya. Self-determined learning atau biasa disingkat SDEL merupakan proses di mana peserta didik mengambil inisiatif untuk mengidentifikasi kebutuhan, merumuskan tujuan, merefleksikan proses belajar untuk menantang asumsi yang ada, dan meningkatkan kemampuan belajar. 3 faktor SDL antara lain minat diri, yaitu hal yang memotivasi berpikir dan bertindak. Pengaturan diri, yaitu hal yang mengendalikan dan mengkoordinasikan berpikir dan bertindak. Dan penyesuaian persisten, yaitu penyesuaian berulang terhadap hasil yang memaksimalkan belajar. Media pembelajaran SDEL antara lain mobile learning yang dapat bekerja sama dengan komunitas lain sehingga cara belajar disesuaikan dengan kebutuhan. Filsuf virtual merupakan seperangkat alat atau media online yang dapat digunakan untuk pembelajaran dengan tujuan mengubah proses berpikir dan logika. Penggunaan media aktif yang dapat direalisasikan untuk membuat konten belajar dengan tujuan mengembangkan keterampilan kognitif dan metakognitif. Dalam praktik pendekatannya, SDEL merupakan pembelajaran yang saling bergantung, putaran ganda, dan 3 kali lipat atau double and triple loop learning sebagai learning agent dan lifelong education. Lifelong education dalam praktik heutagogi, menurut Blaschke 2012, menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek bertujuan untuk mengembangkan keahlian dan pengetahuan melalui proyek yang relevan dengan minat dan tujuan. Pembelajaran kolaboratif yaitu bertujuan untuk bekerja sama dengan orang lain untuk saling mendukung dan bertukar pengetahuan. Pembelajaran berpusat pada masalah, individu diajak untuk menggali pemahaman mereka melalui penyelesaian masalah nyata. Pembelajaran mandiri yaitu individu diajak untuk mengambil inisiatif dan tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Jadi kita singgung lagi dengan piramida garis kontinu. Pada level pedagogi, level ini ditujukan pendidikan untuk anak. Merupakan terutama pada anak SD yang berusia 6-12 tahun, pasti sangat membutuhkan guru sebagai sumber pengetahuannya. Tidak mungkin kan seorang anak-anak belajar hanya lewat mata dan telinga tanpa dibimbing oleh siapa-siapa. Untuk itu, konsep SRL atau Self-Regulated Learning sangat cocok untuk dipakai pada level pedagogi ini. Contoh implikasinya adalah Teacher-Centered Learning, yaitu menjadikan fasilitator atau guru dalam konteks pendidikan sebagai sumber pengetahuannya. Oh ya, kalau teman-teman ingat, di jenjang SMP pun sama seperti SD, yaitu masih membutuhkan guru. Guru menerangkan di depan kelas, sementara anak-anak fokus memperhatikan. Untuk jenjang SMP, sebenarnya SRL ini masih dipakai namun sudah sedikit demi sedikit bertransisi pada konsep SDL. Oke, udah masuk tingkat selanjutnya, mari kita bahas pada level andragogi. Pada level ini, peserta didik sudah mulai menjadikan sumber pengetahuan tidak hanya dari guru saja.
Dikarenakan umurnya yang sudah cukup untuk mengkonstruksikan pengetahuan sendiri, biasanya mereka menggali informasi pengetahuan bisa melewati buku, majalah, ataupun internet yang bisa mendukung wawasannya. Tidak hanya itu saja, sumber pengetahuan bisa dibangun melalui teman-teman sebayanya yang pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Contoh penerapan pembelajarannya adalah student-centered learning. Berdiskusi dengan kelompok kecil maupun kelompok besar akan menjadikan peserta didik berpikir kritis dan logis, dikarenakan perbedaan pemikiran dari peserta didik lainnya. Peran fasilitator atau guru tidak hilang, namun hanya berkurang. Bisa saja guru menjadi penengah antara perbedaan yang ada dalam forum diskusi tersebut untuk menjamin kevalidasian pemikiran peserta didik. Konsep SDL bisa dikaitkan dengan andragogi karena individu sudah dianggap bisa mengambil tanggung jawab penuh atas proses pembelajaran mereka sendiri. Berikutnya ada level hetagogi. Level ini ditujukan oleh orang dewasa atau pembelajar yang dapat kebebasan dalam menentukan belajarnya sendiri. Dalam membangun pengetahuannya, biasanya mereka akan mengeksplor hal-hal pembelajaran yang mereka inginkan satu sama lain jika membutuhkan referensi pengetahuannya, refleksikan ataupun mampu mengkolaborasi pengetahuannya sendiri. Pada level hetagogi, fasilitator sudah tidak diperlukan karena dirasa sudah cukup mengerti akan batasan dirinya sendiri dalam konteks kemandirian belajar. Hetagogi juga bisa diterapkan pada student-centered learning karena orang dewasa juga makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam membangun pengetahuannya. Konsep SDL berkaitan dengan hetagogi karena individu sudah dianggap memiliki kematangan dalam belajar mandiri. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut ilustrasi dari perbedaan SRL, SDL, dan SDEL. Sekarang kita beralih pada hubungan motivasi belajar mandiri dengan belajar mandiri. Coba deh teman-teman bayangkan, gimana kalau dalam belajar mandiri tidak dapat motivasi belajar? Pasti belajar mandiri tidak akan kondusif karena kita jadi malas belajar akibat tidak ada dorongan untuk belajar. Nah, terdapat anatomi belajar mandiri untuk mencapai tujuan menurut Haris Mujiman tahun 2011. Untuk mencapai motivasi belajar, terdapat tujuan pembelajaran yaitu bagaimana sih kita sebagai peserta didik atau apa mau kita dalam tujuan pembelajaran yang akan kita jalani. Pastinya semua orang mempunyai perbedaan dalam tujuan apa yang mau dicapai. Selanjutnya ada strategi pembelajaran yaitu bagaimana kita merancang strategi agar dapat diimplementasikan dengan baik. Contohnya, seperti apa yang kita minati agar pembelajaran tersebut berhasil dan positif dan tidak membosankan. Jika saya atau teman-teman menyukai misalnya pembelajaran yang melibatkan audio visual, maka saya akan melibatkan video pembelajaran agar saya mudah menerima pembelajaran tersebut. Strategi lainnya, misalnya jika saya mau dan teman-teman mudah bosan dalam belajar, bisa kita lakukan strategi 50-10, yaitu 50 menit belajar dan 10 menit istirahat. Dengan begitu, kita tidak akan stres menghadapi pembelajaran. Kemudian ada pengkondisian, yaitu bagaimana realisasi dari rancangan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir ada paradigma pembelajaran yang bisa kita tentukan bagaimana keberadaan kita dalam proses pembelajaran. Apakah kita lebih minat dengan paradigma behaviorisme atau konstruktivisme dan lain-lainnya. Dengan susunan anatomi belajar tersebut, maka akan membentuk kompetensi belajar aktif dan motivasi belajar serta konstruktivisme yang akan terbentuk jika rancangan-rancangan tadi berhasil. Motivasi sebagai titik sentral belajar mandiri. 1. Memberikan kebebasan memilih materi pembelajaran yang diminati. 2. Memberikan tujuan atas standar pembelajaran yang jelas. 3. Pahami kebutuhan dan pengalaman siswa yang berbeda. 4. Memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana pembelajaran. 5. Gerakan metode pembelajaran seperti learning by doing atau objektivisme. 6. Melaksanakan evaluasi untuk mengukur tingkat pengetahuan siswa. Bagi mahasiswa sendiri, seperti saya, motivasi belajar sangat penting karena memiliki dampak yang signifikan pada hasil akademik dan perkembangan pribadi seorang mahasiswa. Strategi yang dapat dilakukan yaitu membuat rancangan belajar, menetapkan tujuan yang jelas, mencari dukungan sosial seperti teman sebaya, kakak tingkat, dosen, maupun orang tua, mengenal minat dan bakat, memanfaatkan
Dalam perspektif belajar mandiri, pembelajaran jarak jauh mengutamakan kemandirian siswa dalam memahami materi dan menyelesaikan tugas tanpa bantuan langsung dari pendidik, dan peserta didik diharapkan lebih aktif dalam mencari materi pendukung dalam memahami materi pembelajaran. Apakah teman-teman masih ingat dengan kasus COVID-19 yang menyebabkan seluruh siswa Indonesia, bahkan dunia, harus belajar melalui jarak jauh menggunakan media pembelajaran online seperti Zoom atau Google Classroom? Nah, dalam perspektif belajar mandiri, peserta didik dapat menggunakan internet untuk belajar mandiri secara cepat sehingga akan meningkatkan dan memperluas pengetahuan belajar, berinteraksi, dan mengembangkan kemampuannya. Dalam pengalaman pembelajaran secara jarak jauh, pemanfaatan jaringan internet tidak hanya digunakan untuk scroll TikTok atau Instagram saja, tapi juga bisa dijadikan sebagai sumber dan sarana pembelajaran yang dapat diimplementasikan seperti browsing, resourcing, searching, ataupun consulting dan communicating. Revolusi digital membantu memberikan kemudahan kita untuk mengakses dan membagikan segala informasi secara cepat dimanapun, kemanapun, dan kapanpun dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini sesuai dengan karakteristik tuntutan dan tantangan generasi Z di era revolusi digital sekarang ini. Dengan begitu, semua pembelajaran dari internet terasa easy peasy karena mudah digunakan. Prinsip pengembangan keterampilan pada level SRL atau pedagogi. 1. Dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menghindarkan sesuatu yang akan mengganggu belajar siswa, misalnya video game atau permainan yang tidak relevan. 2. Memberitahu siswa bagaimana cara mengikuti suatu petunjuk. 3. Menurut siswa agar memahami metode dan prosedur yang benar dalam menyelesaikan suatu tugas. 4. Membantu siswa mengatur waktu. 5. Menumbuhkan rasa percaya diri. Dan 6. Mendorong siswa untuk mengontrol emosi ketika menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Prinsip pengembangan keterampilan pada level SDL atau andragogi berkaitan dengan kemandirian relevansi, pengalaman partisipasi aktif, orientasi refleksi, dan fleksibilitas. Prinsip pengembangan keterampilan pada level hetagogi. 1. Merasakan belajar yang selaras dengan eksistensi. 2. Memfilter pengalaman yang tidak selaras. 3. Membuat proses kurikulum fleksibel. 4. Menggunakan media sosial atau learning management system untuk jaringan belajar. 5. Menyediakan banyak sumber daya dan memungkinkan pelajar untuk mengeksplorasi konten penting. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat mencari informasi, dampaknya sangat terasa dalam bidang pendidikan, terutama dalam segi komunikasi, yang menjadikan pendidik dan peserta didik terbantu oleh teknologi. Web 2.0, perkembangan internet lebih menarik dan interaktif, pengguna dapat berpartisipasi dalam membuat dan merespon informasi yang mengubah interaksi menjadi secara global. Web 3.0 dikenal sebagai web semantik, yaitu teknologi web yang terbaru yang dikembangkan oleh tim Berners-Lee. Ini menghubungkan seluruh website dan mengelola data dengan mengumpulkannya di basis terbuka bernama Solid. Fitur utamanya adalah kemampuan mesin untuk memahami bahasa manusia yang lebih kompleks, menggantikan pemahaman kata kunci terpisah. Collaborative Project menjadikan informasi lebih mudah dan efisien seperti Wikipedia, OpenStreetMap, dan GitHub. Manfaatnya, 1. Waktu luang dapat digunakan untuk kontribusi yang berarti. 2. Kontribusi sederhana tetap berharga. 3. Memudahkan kita untuk mengakses informasi. Dan 4. Kita bisa berbagi dan berkomentar dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Content Information Sharing, internet menciptakan kelimpahan informasi dan konten pembelajaran. Berbagai format dan media digunakan untuk menyajikan konten termasuk multimedia. Teknologi sangat berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh yang menekankan 3 jenis interaksi, yaitu interaksi antar siswa dan siswa, interaksi siswa dan guru, dan interaksi siswa dengan konten. Menurut Sumiati 2009, pembelajaran berdasarkan masalah adalah suatu pendekatan untuk mengembangkan siswa
mengembangkan keterampilan berpikir, dan memecahkan masalah, serta menjadi pelajar mandiri. Ciri-cirinya yaitu strategi pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan. Melakukan aktivitas yang diarahkan untuk menyelesaikan masalah, pemecahan masalah yang menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah dengan metode berpikir deduktif dan induktif. Kelebihannya adalah menjadikan siswa mampu untuk mendesain suatu pertemuan berpikir dan bertindak secara kreatif, serta dapat membuat pendidikan lebih relevan dengan kehidupan. Kekurangannya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan, serta terdapat beberapa pokok bahasan yang sulit untuk menerapkan model ini. Project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai inti pembelajaran yang inovatif, menempatkan belajar konseptual pada kegiatan yang kompleks. Ciri-cirinya melibatkan siswa dalam masalah yang kompleks dan nyata, menggunakan pikiran yang kritis dalam pemecahan masalah, penelitian, dan keterampilan, memberi siswa kesempatan untuk belajar dan mencoba keterampilan mereka sendiri. Kelebihannya, meningkatkan motivasi belajar peserta didik, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, menjadikan siswa lebih aktif, dan meningkatkan kolaborasi. Namun kekurangannya memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah, membutuhkan biaya yang cukup banyak, dan memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi. Teori perkembangan keterampilan belajar mandiri, self-regulated learning. Teori ini menggarisbawahi pentingnya pengajar memiliki kontrol penuh atas proses pembelajaran mereka. Metacognitive Awareness Inventory adalah instrumen yang mengukur pemahaman individu tentang metakognisi termasuk kemampuan mereka dalam mengatur strategi belajar. Motivated Strategies for Learning Questionnaire atau MSLQ mengukur motivasi pengaturan tujuan dan penggunaan strategi belajar ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana individu mengatur proses belajar mereka. Online Self-Regulated Learning Questionnaire atau OSLQ instrumen ini dioptimalkan untuk penggunaan online dan mengukur aspek-aspek seperti pengaturan tujuan, pemantauan diri, dan pengaturan diri. Dalam Self-Directed Learning, teori ini menyoroti peran penting individu dalam mengambil inisiatif sendiri dalam belajar. Gugusan indikator kemampuan belajar mandiri adalah instrumen berbasis kompetensi yang mengukur kemampuan belajar mandiri, termasuk kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Self-Directed Learning Readiness Scale mengukur kesiapan individu untuk belajar secara mandiri melalui aspek-aspek seperti dorongan internal, kesiapan eksternal, dan kemampuan belajar mandiri. Self-Directed Learning Readiness Questionnaire yaitu mengukur kemampuan individu untuk mengorganisir, merencanakan, dan mengendalikan pembelajaran secara mandiri. Self-Efficacy for Learning. Teori ini menitik beratkan pada keyakinan individu terhadap kemampuan mereka dalam belajar. Finally, sudah selesai perjalanan yang panjang ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan maupun kesalahan pada materi saya, karena di sini saya juga masih pelajar, mahasiswa semester 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.